Makanya hati seseorang tuh hari ini mati, sudah mati salah satunya orang ini tak sholat. Kalau ada hari ini kepala rumah tangga, ayah, suami, istri, anak yang tak sholat, mati dalam pandangan Allah hatinya. Hati-hati. Ini target dakwah kita, target pahala yang besar untuk seorang ayah jika istrinya belum sholat. Target seorang istri suaminya belum sholat. Target orang tua kalau anaknya belum sholat hari ini, target dakwah yang sangat luar biasa. Allazi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wasihatan hatta nastati' an najtami'a fi hadzal masjid al-ghufran summa salatan wa salaman ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad hamalana minaz zulumati ila nur wa ila siratal mustaqim amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Sadaqallahul azim wa sadaqul nabiyyul karim. Pengurus Masjid Al-Ghufran yang kami hormati, beserta imam, jamaah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkesempatan di subuh yang mulia ini, Allah berikan kita kesempatan kesehatan yang tak luput oleh kita. Allah berikan ketaatan yang sangat luar biasa. Dengan kesehatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk taat kepada Allah. Ini salah satu syukur yang sangat penting dan sangat luar biasa. Jika ketika kesehatan yang kita yang ada Allah berikan kepada kita, kita lakukan untuk kebaikan, untuk taat kepada Allah, ini yang sangat luar biasa. Hari ini banyak orang yang sehat, banyak yang punya kesempatan, tapi untuk tidak taat kepada Allah, ini yang sangat merugi. Sehat mereka, sehatnya sehat tekor, sehat rugi. Siapa yang beruntung? Orang yang sehat tapi taat kepada Allah. Ini sangat luar biasa syukur kita. Jika hari ini kita sehat tapi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kita berdoa kepada Allah kesehatan yang kita miliki untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Selalu tercurahkan salawat dan salam buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyak fadilah yang akan kita dapatkan, banyak manfaat yang akan kita dapatkan dari salawat ini. Apalagi salawat kita khusus, salawat kita ini ada waktu yang tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada rasa cinta, ada pembuktian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini kita ngomong cinta ke Rasul tapi tak pernah selawat, kosong cintanya. Kalau hari ini selawat kita hanya di tahiyat awal dan tahiyat akhir saja, belum, itu mah sebuah kewajiban rukun di dalam salat kita. Mana yang dikatakan cinta kepada sesuatu sering kita menyebutnya. Bukankah definisi cinta itu kalau kita cinta sering menyebut apa yang kita cinta? Cinta kepada harta, kebun, kontrakan, rumah, ruko sering kita sebut. Cinta kepada orang, sesuatu sering kita sebut. Begitu juga cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya sering kita menyebut namanya.
Dengan sering menyebut namanya dikatakan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin ceritakan sedikit fadilah atau giroh kita untuk bisa berselawat. Habis subuh di rumah kita, habis maghrib kapan, di kendaraan, di mana saja. Ini saya ceritakan satu hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang hadis man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat satu kali sallallahu alaihi biha asran. Orang yang berselawat satu kali man shalla alayya salatan, barang siapa yang berselawat satu kali sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Sekali kita berselawat kepada Rasul, Allah menyapa kita 10 kali. Kalau di subuh hari kita bisa 100 kali, berapa kali Allah menyapa kita? Allah akan kenal dengan kita, belum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pernyataan hadis yang sahih ini yang diriwayatkan Imam Bukhari, Muslim ini pernah terjadi suatu kisah. Ini diceritakan oleh imam besar. Banyak cerita ini diceritakan oleh ulama-ulama terdahulu. Cerita ini termasyhur, banyak diceritakan oleh kalangan ulama-ulama kita. Kok segitu mudahnya Allah berselawat kepada kita sampai 10 kali? Suatu ketika Imam Sazili ini, Sayyidina Sazili ini imam terkenal, lahir 593 Hijriah, meninggal 656 Hijriah, lebih kurang 63 tahun umurnya. Dia keturunan Rasulullah yang ke-15 kalau kita tengok silsilahnya. Imam Sazili ini lahir di kota Gumaroh di Maroko, di desa Sazilah. Nama desanya Sazilah, maka di ujung namanya, nama aslinya Abu Hasan Sazili. Karena dia lahir di desa Sazilah, maka dibuat namanya Abu Hasan Al-Sazili. Tentang perkara hadis yang pendek tadi, nama kecilnya Ali Imam Sazili ini. Ini cerita ini termasyhur. Ini masih tentang selawat tadi. Suatu ketika Syekh Imam Sazili ini mimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Sazili mempertanyakan perkara hadis yang tadi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran. Ya Rasulullah, betulkah? Iyakah? Barang siapa yang berselawat 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Dalam konteks apa, kata Imam Sazili? Dalam konteks dia sedang hadirkah hatinya, sedang lalaikah hatinya, sedang dia kajian tapi dia selawat kepada Rasul, sedang dia berjalan dia selawat kepada Rasul, sedang menyetir dia berselawat kepada Rasul, sedang menonton dia berselawat kepada Rasul. Bagaimana? Kata Imam Sazili, orang yang dapat selawat dari Allah yang demikian. Iya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu mudahnya ayah bunda yang muliakan oleh Allah mendapat sapaan dari Allah. Allah berselawat kepada kita. Saat hati kita lalai, tapi selawat. Saat menonton, ada yang selawat ini termasuk kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang mendapat sapaan Allah. Orang yang Allah akan sapa ketika hatinya tidak hadir tapi dia mau berselawat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang berikutnya, bagaimana ya Rasul hatinya hadir khusus? Habis ya salat subuh, pulang dia ke rumah dari masjid, ada 5 menit selawat di Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, diputarnya tasbihnya sampai 2 kali, 200 kali, ada yang 3 kali, 300 kali. Bagaimana demikian hatinya hadir ya Rasul? Hatinya tertuju kepada engkau, tak ada yang lain. Handphonenya dia taruh di kuncinya, tak dibukanya. Dia selawat kepada engkau ya Rasul. Dia tak mengingat yang lain. Ini hati yang hadir. Itu kata Rasulullah, tidak tahu ukuran banyak pahala yang ia dapatkan. Masya Allah. Ibunda yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak kisah giroh yang menaikkan giroh kita agar cinta kepada Rasul. Tak cukup memperingati maulid saja untuk cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Implementasinya solawat kepada baginda Rasul. Berapa target kita satu hari? Berikan kepada baginda
kata Allah. Dua pertanyaan dijawab oleh Rasulullah, pertanyaan ketiga tidak dijawab oleh Rasul. Allah ini, aku ini untuk siapa ya Rasulullah? Rasul tak selesai hidup kita, mutar-mutar kita, mutar kepada ilmu-ilmu Allah. Ternyata orang yang ingin dekat dengan Allah, orang yang diperuntukkan Allah untuk dirinya, orang yang bersalawat kepada Rasulullah. Mutar jauh ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, kembalinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit cuplikan agar giroh maulid kita, implementasi cinta kita kepada Rasul, cinta, mana yang perlu kita hidupkan cinta itu. Cinta itu sering menyebut nama orang yang kita cinta. Seringlah menyebut nama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tema kita di subuh yang mulia ini ingin kami sampaikan, tanda hati seseorang itu sudah mati. Tanda hati seseorang itu sudah mati. Apa tandanya hati seseorang itu sudah mati? Menurut Allah dan Al-Quran. Ini menurut Allah dan Al-Quran, bukan menurut kita. Kalau menurut kita, kalau masih bergerak dia hidup, hidup hatinya. Tapi menurut Allah, siapa orang yang sudah mati hatinya? Dan menurut Al-Quran, yang pertama, orang yang meremehkan waktu solat sampai dia meninggalkan solat tersebut. Itu orang yang hatinya sudah mati. Bekolah, tunggulah, sebontalailah, ulun sudah ngosok le, tanggung nyuci piringnya. Orang yang meremehkan waktu solat ketika Allah memanggilnya, bahkan sampai meninggalkan waktu solat, hilang solatnya, tak solat dia lagi, maka ini hati orang ini sudah tertutup, mati hatinya. Panggilan Allah saja dia abaikan. Apa sih pekerjaan kita hari ini yang sangat rumit? Di hutankah? Di kebun sawitkah? Akankah tergadai agama kita oleh kebun sawit kita? Tergadai kebun harta kita oleh panggilan Allah? Tapi ini hanya orang-orang yang beriman yang mempunyai sikap yang bisa ketika azan berkumandang dia bergegas. Ini hanya menentukan hati seseorang itu sudah mati. Ini loh contohnya. Mana sih hati yang mati itu? Ini loh. Jadi jika ada ketika azan berkumandang, orang itu tak datang menyahut panggilan Allah, hatinya sedang mati. Dan ini sangat berat siksaannya bagi orang yang meninggalkan solat, khusus nerakanya. Neraka apa? Neraka sakor. Dalam surat Al-Mudatsir ayat 42-43. Khusus neraka untuk orang yang meninggalkan solat. Diceritakan di dalam surah Al-Mudatsir ayat 42-43 itu, penduduk surga itu bertanya besok ke penduduk neraka. Kalau bahasa awaknya, penduduk neraka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam surga kau? Ke dalam neraka kau? Penduduk surga bertanya ke penduduk neraka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Masalakakum fi sakor. Ini ayat 42-nya. Bertanya penduduk surga kepada penduduk neraka, apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka ini? Masalakakum fi sakor. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka sakor? Apa jawaban penduduk neraka? Qalu lam naku minal musallin. Nah, ada jawaban yang lain. Yang pertama, setelah itu baru ini. Apa yang membuat kalian masuk neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Kami dulu penduduk surga lah datang azan Masjid Al-Ghufran 5 kali sehari. Tidak kami datang ke Masjid Al-Ghufran itu, atau kami tak solat ketika waktu azan sudah masuk. Kami dulu sibuk metong kebun karet kami, sibuk metong toko ruko lah azan, melayani penjual juga, pembeli juga kami lagi. Pergi kami ke menengok orang manen, orang kerja di kebun sawit, azan masuk, tidak juga kami solat. Solat tidak ada kami dulu.
maka hari ini kami di dalam neraka sakor. Khusus nerakanya untuk orang yang meninggalkan salat. Lam naku minal musallin. Setelah itu baru jawaban yang lain. Yang pertama salat. Makanya hati seseorang tuh hari ini mati, sudah mati salah satunya orang ini tak salat. Kalau ada hari ini kepala rumah tangga, ayah, suami, istri, anak yang tak salat, mati dalam pandangan Allah hatinya. Hati-hati. Ini target dakwah kita. Target pahala yang besar untuk seorang ayah jika istrinya belum salat. Target seorang istri suaminya belum salat. Target orang tua kalau anaknya belum salat hari ini, target dakwah yang sangat luar biasa. Target dakwah yang sangat luar biasa. Ajak terus. Kalau hari ini orang tua keduanya sudah salat, saya yakin hidayah untuk anak itu akan cepat. Karena sudah ada contoh pada orang tuanya. Tapi kalau hari ini salah satu dari orang tuanya tak solat, ini agak berat. Tapi sangat pahala luar biasa bagi orang yang mendakwahkan demikian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ada hari ini anggota keluarga kita, apalagi satu kakak dengan kita yang tak solat, maka hatinya sedang mati dalam pandangan Allah. Maka hidupkan hatinya kembali, banyakkan doa untuk anak-anak kita. Ini yang pertama, berat bagi siksaan orang yang meninggalkan sholat, khusus nama nerakanya, neraka sakor. Yang kedua, orang yang hatinya mati. Yang kedua, menurut pandangan Allah, dia merasa tenang, enteng-enteng saja. Ketika 24 jam itu dia bermaksiat dan berdosa. Bangun tidur dia tak ada istighfar, mau tidur lagi tak ada istighfar, tenang saja menghasut orang kerjanya, memfitnah orang kerjanya, berzina, macam kerjanya, meninggalkan solat, tapi tak pernah tercetus di bibirnya untuk beristighfar kepada Allah atau bertobat. Tenang saja kehidupannya 24 jam itu, lebih banyak dosa daripada kebaikannya. Ini orang yang hatinya mati. Mati hati orang demikian. Ini terdapat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14. Allah tutup betul. Hati mereka sudah tertutup untuk bertobat itu. Hati mereka tidak ada celah. Ya Allah, ampunkan dosa aku tadi ya Allah. Teringat dia malam hari dosanya siang hari. Subuh teringat dia dosanya yang kemarin. Istighfar dia bertobat kepada Allah. Ini sangat luar biasa. Tetapi ada hati orang yang mati, tak sedikit pun merasa risau, merasa gundah hatinya ketika melakukan dosa. Tak ada sedikit pun hatinya itu risau untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala atau siksaan Allah, azab Allah. Nah, ini yang kedua, orang yang hatinya sedang mati. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hari ini kebiasaan dosa yang sangat luar biasa? Dosa yang sangat luar biasa itu bukan mencuri, bukan merampok, bukan berzina, bukan menceritakan orang. Dosa yang paling sangat luar biasa hari ini meninggalkan solat. Ini dosa yang sangat luar biasa, meninggalkan solat. Nah, ini ada ketika hati kita sering mendatangi majelis ini, maka sedikit demi sedikit luluh pengen istighfar kita. Sehari 200 kali istighfarnya, habis subuh 200, habis maghrib 300 istighfarnya. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Masih mau hari ini kita demikian, maka masih hati kita hidup, dapat hidayah dari Allah. Ada masih nur Allah ada di hati kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, orang yang mati hatinya jauh dari Al-Quran. Ada Al-Quran itu di rumah tangga kita, kapan lagi liran wirid Yasin, baru keluar Al-Quran yang cantik-cantik itu. Kalau tidak jauh Al-Quran dari kita, mana lagi lahlai yang mati satu di antara keluarga itu, baru keluar Al-Quran yang cantik-cantik itu.
Kalau ada di rumah tangga kita hari ini Al-Quran itu cantik, berarti jarang dipakai Al-Qurannya. Kalau kita bandingkan hari ini memang tak kalah. Lebih banyak kita memegang handphone daripada Al-Quran. Paling tidak, setiap hari itu rumah tangga itu ada yang membaca Al-Quran. Istri baca dalam kamar, suami baca di ruang tamu, anaknya di kamar-kamar. Ada program maghrib mengaji, ada program subuh mengaji di rumah tangga itu. Kalau hari ini satu keluarga tak disenandungkan Al-Quran dalam rumah tangganya, sudah mati hati keluarga ini. Introspeksi diri untuk kita semua. Kalau hari ini kita mengatakan Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk. Kalau hari ini Al-Quran itu membawa kebaikan untuk kita, kalau hanya tersusun rapi di rumah dalam lemari kita, mana yang akan membawa petunjuk bagi kita? Mana yang akan membawa keberkahan rumah tangga? Mana yang akan membunuh jin setan dalam rumah tangga kita? Kalau Al-Quran hanya sebagai pajangan di lemari dan di dinding hias. Ini pernah dibahas. Apa pertolongannya, Ustaz? Ayat-ayat kaligrafi yang letak di dinding yang tu nolai pertolongannya doh. Nggak takut jin tu dengan tulisan ayat kursi itu ini nggak ada ngaruhnya sedikit pun, nggak ada. Jadi mana yang ngaruh, Ustaz? Sebelum tidur ayat kursi, bangun tidur, mau makan, mau meninggalkan rumah, masuk rumah, baca ayat itu yang lebih pengaruh. Jangan dipikir ayat-ayat yang tulis di dinding rumah di boli maha-maha itu bisa menolong awak. Al-Quran yang berjejer ancak di rumah awak. Mana Al-Quran yang menolong kita yang lusuh, yang banyak lipat? Silakan. Kadang di perjalanan silakan. Kalau di rumah pakailah Al-Quran. Pakailah Al-Quran. Nah, orang yang jauh hatinya dari Al-Quran, maka orang ini hatinya sedang mati di hadapan Allah, sedang tertutup hatinya. Jadi oleh karena itu, apa target kita hari ini ayah bunda yang dimuliakan oleh Allah? Berapa target kita pribadi? Berapa target program kita dalam rumah tangga yang hari ini subuh sudah berjamaah, subuh 5 waktu sudah taat, sekarang hanya meningkatkan Al-Quran. Saya tidak bercerita tentang rumah tangga saya, tapi perlu disampaikan sebagai penyemangat untuk kita. Apa penyemangatnya? Saya tidak akan antarkan anak saya ke sekolah kalau belum dia mengaji di subuh hari. Biar dia libur, asal mengaji 5 ayat, 3 ayat. Sekeras-keras hati anak yang kalau belum mengaji. Tak perlu kau sekolah, saya bilang. Kalau Al-Quran saja tak mau kau tengok di pagi hari. Terkadang awak miris membangunkan anak. Ini pernah dibahas nih di ibu-ibu ini. Membangunkan anak subuh saja ibadah. Membangunkan anak sampai 8 kali, ada 10 kali ibu yang soleha, suami yang soleha, ayah yang soleh. Membangunkan anaknya sampai 10 kali dibangunkan, belum juga lagi datang, bangun lagi, bangun lagi. Ini dakwah sangat luar biasa. Tapi jangan kasihan kepada anak. Bangunkan, menjelang terbiasa, paksakan menjelang terbiasa. Saya tidak antarkan anak saya ke sekolah kalau belum dia mengaji di pagi hari. Saya tidak akan antarkan. Begitu juga program maghrib mengaji. Jangan keluar maghrib. Ini belum kan maghrib, belum mencari makan lagi. Mesti maghrib mencari makan. Maghrib dulu, Al-Quran dulu, setelah itu baru urusan makan. Ini sangat luar biasa kalau program ini kita buat. Maghrib tidak ada keluyuran. Maghrib itu setan yang berkeluyuran. Ini hadis sahih. Maghrib itu setan yang berkeluyuran, bukan manusia. Jadi kalau ada hari ini maghrib, manusia mencari makan lagi, tak obahnya seperti setan. Buat program ini, maghrib itu di rumah, maghrib dulu, tenang, habis waktu maghrib menjelang isya, atau setelah isya baru urusan yang lain. Buat program 2 yang mantap ini. Berapa tahun bisa kita buat program ini? Akan mantap kepada anak kita. Waktu subuh, kalau Al-Quran dibacakan kepada anak-anak kita, IQ anak kita akan naik.
Hafalannya akan naik. Tak perlu banyak. Saya tak pernah minta 1 lembar kepada anak kami setiap subuhnya. Berapa yang mau, berapa yang disukai, yang ikhlas dia mengaji. Ternyata setelah terbiasa sanggup dia 1/2 lembar. Sanggup dia 15 ayat. Yang penting mengaji nak. Sangat luar biasa. Dekatkan hari ini Al-Quran. Jangan sebagai pajangan Al-Quran dalam rumah tangga. Kapan Al-Quran keluar? Saat mati salah satu keluarga dalam rumah tangga itu, baru Al-Quran keluar. Untuk apa? Orang takziah, baca Yasin, baru keluarkan Al-Quran yang cancak tu nulai gunungnya dah. Omu hagih kan kurang leh. Tu di Pemandang tu banyak butuh Al-Quran. Ya, di kampung kami tu banyak butuh Al-Quran. MDTA-nya, PDTA-nya 8 di Pemandang tu banyak betul Al-Quran. Sering minta sama saya carikan akal-akalnya berdapat Al-Quran. Nunggu muridnya banyak 31 TPA. Daripada dipajang, 1 saja cukup. 1 orang di rumah tu cukup, taruh di kamar masing-masing sampai lusuh, sampai bertanggalan, bacalah itu. Itu akan menjadi saksi untuk kita nanti. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, banyak sebetulnya hati orang mati jika penyakit ini ada pada dia. Yang terakhir, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Itu yang terakhir. Saya singkat, masih banyak yang lain tapi waktu kita tidak pernah memikirkan tentang azab kuburan. Tidak pernah memikirkan azab dirinya setelah mati. Enteng-enteng saja, tidak tahu hidupnya akan mati. Dipikirnya dia akan hidup selalu. Dipikirnya dia akan memegang panenan sawitnya 50 ton sehari sekali panen. Dia pikir nerima rekening ditransfer setiap bulan. Tidak tahu pernah dipikirkannya dia akan mati besok pagi. Tak pernah dipikirkannya itu. Kalau orang tidak memikirkan kematiannya, hatinya sedang mati. Ini contoh orang yang memikirkan akan mati ini. Takut kita kepada Allah, taat kita kepada Allah. Ini orang yang sedang memikirkan kematiannya. Kalau tak mau sholat, kita tak mau beribadah, tak mau berinfak, tak mau kebaikan-kebaikan, ini orangnya hatinya sedang mati. Betapa banyak mayit yang telah mati minta dikembalikan, minta kembalikan ke dunia. Minta dikembalikan ke dunia. Rabbana absarna farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Kami telah melihat ya Allah, telah mendengar kayak apa siksaan neraka itu, siksaan kubur itu. Farji' kembalikan kami ya Allah. Kami sudah yakin, terlambat kata Allah. Kalau sudah masuk kubur tu dah ada cerita lagi. Tak ada cerita lagi. Jadi jangan sampai ayat ini kita baca saat setelah kita mati nanti. Sudah dikubur baru Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Tak ada gunanya lagi kata Allah. Dulu sudah sampai ayat itu kepada kamu, tak mau kamu menelaahnya. Jadi kapan kita hafal ayat ini? Sekarang. Jangan sampai kita orang yang salah satunya membaca ayat ini dalam kubur nanti minta kembali. Kami sudah mendengar ya Allah, sudah melihat, kami sudah yakin neraka itu ada ya Allah, siksa kubur itu ada ya Allah. Tak sanggup kami ya Allah, tak sanggup, kembalikan kami. Na'mal solehan, kami akan beramal soleh. Terlambat kata Allah. Ini sangat luar biasa. Kita hari ini orang-orang pilihan Allah. Hari ini kita adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pilihannya? Di antara hati-hati yang mati, kita hati dihidupkan oleh Allah. Di antara orang-orang yang tidur nyenyak, apalagi hujan malam tadi enak tidurnya, maka kita dibangunkan oleh Allah. Ini kemuliaan sangat luar. Orang pilihan-pilihan Allah. Ini bukan kebetulan. Waktu sinta aku tidur tadi salat jemaah, tidak. Aku pipis tadi dengar orang azan langsung masjid, tidak. Memang Allah pilih bangunkan kita untuk taat kepada Allah. Jaga doa agar istiqomah selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bukan maksud menggurui, tapi saling mengingatkan kita tentang kebaikan agar tetap di jalan Allah dan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf
Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.